warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrawati dengan NIM 23660015. Perkenalkan, nama saya Irma Fatma 23660062. Saya atas nama Tifanda dengan NIM 23660146. Secara umum, geologi struktur adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk arsitektur kerak bumi beserta gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk atau deformasi pada batuan. Menurut Spencer, 1977, geologi struktur meliputi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat terbentuknya batuan, misalnya struktur-struktur sedimen, struktur aliran pada batuan beku, dan struktur foliasi pada batuan metamorf. Sedangkan struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan, terutama akibat adanya gaya tegasan yang bekerja selama atau setelah pembentukan batuan. Contoh struktur sekunder adalah kekar, sesar, dan lipatan. Cara mempelajari dan menganalisa struktur geologi dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap pengenalan struktur-struktur yang diamati, misalnya struktur lipatan, rekahan, sesar, dan struktur lainnya. Tahap kedua adalah tahap pencatatan atau perekaman data. Tahap ketiga adalah tahap analisa. Tahap keempat adalah tahap sintesa, merupakan tahap akhir dari struktur geologi, yakni menafsirkan dan membahas bagaimana cara-cara mekanisme pembentukan struktur-struktur yang diamati dan pengaruhnya terhadap masalah-masalah pertambangan, perminyakan, panas bumi, maupun geologi teknik. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat. Berdasarkan proses terjadinya atau genesanya, terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contohnya, bidang perlapisan, struktur sedimen silang siur, ripple mark, mud crack, fluid cast, stomatolite, unconformity, dan lain-lain. 2. Struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk dan mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. 3. Struktur penekontemporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan namun batuan belum mengalami konsolidasi. Contohnya selam turbidate. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer. Karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik, struktur sedimen termasuk bidang perlapisan batuan. Beberapa fitur yakni mud crack, ripple mark, soil mark, vesicles, dan lainnya. Struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan atau arah sedimen muda ke tua dalam satu rangkaian batuan, sehingga memungkinkan kita memastikan apakah suatu rangkaian batuan telah mengalami pembalikan karena gaya-gaya tektonik. Struktur sedimen primer, kecuali yang terbentuk karena pengaruh fosil, merupakan fitur terbaik untuk membantu mengetahui geometri struktural dan sejarah deformasi batuan. Unsur-unsur struktur secara geometris pada dasarnya hanya terdiri dari 2 unsur geometris, yaitu geometri bidang, terdiri dari bidang perlapisan, kekar, sesar, foliasi, sumbu lipatan, dan lain-lain. 2. Geometri garis, terdiri dari liniasi, gores garis atau striasi, perpotongan 2 bidang, dan lain-lain. Pada tahap awal investigasi kondisi geologi suatu daerah, pencatatan data struktur dan semua elemen-elemen struktur dalam wilayah tersebut dilakukan secara lengkap. Sebelum kita mengenali bagaimana proyeksi geometri struktur dalam suatu bidang, berikut adalah definisi elemen struktur yang perlu dipahami. Struktur bidang. Unsur-unsur struktur geologi di alam yang umumnya dijumpai adalah berupa singkapan-singkapan struktur pada batuan yang terdeformasi.
Singkapan struktur batuan dapat disederhanakan berdasarkan bentuk geometrinya, yakni berupa struktur bidang dan struktur garis. Yang termasuk struktur bidang yaitu jurus, yaitu arah dari garis horizontal yang terletak pada bidang miring, yang merupakan perpotongan antara bidang yang bersangkutan dengan bidang horizontal. Besarnya diukur dari arah utara. 2. Kemiringan, yaitu sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring dan bidang horizontal dan diukur tegak lurus terhadap jurus. 3. Arah, yaitu arah dari suatu bidang horizontal, umumnya dinyatakan dengan azimut atau besaran sudut horizontal dengan garis tertentu. Kemiringan semu, yaitu sudut kemiringan suatu bidang dengan bidang horizontal dari pengukuran dengan arah tidak tegak lurus jurus. Arah kemiringan dip, yaitu arah tegak lurus jurus sesuai dengan arah miringnya bidang yang bersangkutan dan diukur dari arah utara. Istilah strike dan dip berlaku untuk setiap struktur bidang. Struktur bidang yang paling umum dijumpai di lapangan adalah bidang perlapisan. Struktur lain yang umum dijumpai termasuk struktur bidang adalah lipatan, rekahan, termasuk kekar dan sesar. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri pada batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut stres, gaya atau satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Adapun tipe-tipe stres yaitu uniform atau confining stress adalah suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Differential stress adalah kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. Adapun 3 jenis stres: 1. Tensional stress, 2. Kompresional stress, 3. Shear stress. Perilaku batuan atau material ketika mengalami stres atau tekanan. Batuan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sifat. Sifat pertama yaitu bersifat brittle atau rapuh. 2. Bersifat ductile atau liat. Batuan disebut brittle dan ductile tergantung pada berapa banyak strain plastis yang dialaminya. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh beberapa faktor: temperatur, tekanan, kecepatan deformasi, dan komposisi batuan. Fraktur dan join kekar adalah bentuk deformasi struktural yang terbentuk akibat tegangan diferensial pada batuan. Fraktur merupakan retakan atau rekahan pada batuan yang terjadi ketika deformasi brittle menyebabkan batuan tidak mampu lagi menahan stres. Dalam kondisi seperti ini, batuan akan pecah dan membentuk struktur rekahan. Join adalah terbentuk khusus dari fraktur yang tidak menunjukkan adanya pergeseran signifikan antara dua sisi bidang rekahan. Keduanya sangat umum dijumpai dalam batuan dan memiliki peran penting dalam berbagai proses geologi. Proses pembentukannya, fraktur terbentuk ketika diferensial stress melebihi kekuatan batuan dalam rezim deformasi brittle. Ketika tegangan eksternal mencapai batas elastis, batuan akan mengalami deformasi permanen berupa retakan atau fraktur. Pada batuan sedimen yang belum terkonsolidasi dengan baik, deformasi dapat terjadi tanpa pembentukan fraktur melalui geseran antara butiran frictional sliding. Sedangkan pada batuan yang terkonsolidasi atau tidak berpori, deformasi brittle lebih cenderung menghasilkan catalytic flow dan granular flow. Fraktur ini dibagi menjadi dua tipe utama berdasarkan perpindahan dan arah gaya, yaitu memiliki retakan yang mengalami pergeseran sejajar dengan bidang rekahan, biasanya itu skalanya bergeseran kecil milimeter
atau desimeter, jika lebih besar disebut fall. Bidang ini dikenal juga sebagai slip surface. Retakan yang menunjukkan pemisahan extension tegak lurus bidang retakan jika tidak mengalami perpindahan terlihat disebut joint. Dapat berkembang menjadi fissure terbuka terisi fluida, vein terisi mineral, atau thick seal terisi magma. Dalam mekanika batuan, berdasarkan mekanisme perpindahan fraktur, diklasifikasikan menjadi 4 mode. Mode 1, opening mode. Fraktur membuka tegak lurus dinding, disebut juga tension fraktur. Kedua, mode 2, sliding mode. Fraktur mengalami geseran sejajar bidang reta, shear fraktur. 3, trailing mode. Fraktur sobekan slip paralel dengan tepi curve. Mode 4-nya itu Hilbert mode, itu kombinasi antara mode 1, 2, dan 3. Fraktur memiliki peran penting dalam berbagai aspek geologi dan rekayasa. Pertama itu jalur aliran fluida, air tanah, minyak, gas. Kedua itu melemahkan kekuatan batuan. Ketiga, menjadi jalur mineralisasi, contohnya itu seperti emas dalam vein kuarsa. Keempat, sangat penting diperhatikan dalam konstruksi seperti bendungan, terowongan. Kelima, meningkatkan permeabilitas batuan reservoir dalam industri perminyakan. Joint atau kekar adalah jenis extension fraktur yang tidak menunjukkan pergeseran signifikan antara dinding rekahan. Kekar sangat umum ditemukan di permukaan bumi, khususnya dalam batuan sedimen dan batuan beku. Kekar sistematik itu teratur, sejajar, dan berulang, dan spasinya hampir seragam. Kekar non-sistematik itu seperti tidak beraturan, arah, dan spasi acak tanpa pola konsisten. Kita masuk ke klasifikasi berdasarkan gaya pembentuk. Pertama itu ada shear joint, kekar geser. Itu terbentuk karena geseran, biasanya tertutup dan bidang halus. Kedua, tensional joint, yaitu kekar tarikan. Dia itu terbentuk karena tegak lurus terhadap gaya tarik, umumnya terbuka dan dapat berisi mineral, vein. Ketiga, Hilbert joint, kekar Hilbert. Itu kombinasi antara kekar geser dan tarik, biasanya juga terisi mineral. Keempat, tension fracture versus release fracture. Tension fracture sejajar tegangan utama terbentuk karena gayanya tarik langsung. Release fracture stilolit terbentuk karena pelepasan tekanan, biasanya tegak lurus terhadap gaya utama. Kita masuk ke proses pembentukan kekar. Kekar dapat terbentuk akibat beberapa mekanisme berikut. 1. Overburden, yaitu beban lapisan penutup. Penurunan tekan akibat erosi menyebabkan ekspansi batuan yang terbentuk sheet joint atau kekar lembaran. Kedua, tekanan fluida. Overpressure. Fluida pori yang terperangkap membentuk hydrofracture seperti clastic dike. Ketiga, tekanan tektonik stress. Posisinya atau ekstensinya dari gaya tektonik menyebabkan beberapa tipe kekar seperti cross flow joint. Kita masuk ke pendinginan magma. Saat lava mendingin dan mengerut, terbentuklah columnar joint kekar tiang dengan pola heksagonal. Strain dan displacement, yaitu seperti regangan yang menghasilkan kekar yang paralelnya dan sumbu lipatannya dalam kondisi deformasi kontraksional. Termasuk ke pentingnya joint dalam geologi. Joint ini memberikan banyak informasi penting dalam studi geologi dan teknik. Pertama, yaitu memberi petunjuk tentang arah tegangan utama masa lalu, place stress. Kedua, menambah permeabilitas batuan, penting untuk air, tanah, dan reservoir hidrokorban. Ketiga, melemahkan batuan, yaitu mempengaruhi kestabilan lereng dan terowongan. Keempat, menentukan pola erosi dan bentuk topografi.
Kelima, morfalitas mineralisis dalam batuan vein. Keenam, yaitu menjadi indikator proses deformasi brittle dan di suatu daerah. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya, unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama gambaran geometrinya berhubungan dengan aspek perubahan bentuk atau distorsi dan perputaran atau rotasi. Lipatan terbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya terubah menjadi bentuk bidang lengkung atau garis lengkung. Perlipatan adalah deformasi yang tak seragam atau inhomogeneous yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Walaupun demikian, suatu deformasi yang menghasilkan lipatan pada suatu keadaan tidak selalu demikian pada kondisi yang lain. Suatu masa batuan yang tidak mempunyai unsur struktur garis atau bidang tidak menunjukkan tanda perlipatan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa suatu unsur yang sebelumnya berbentuk lengkungan dapat berubah menjadi bidang atau garis lurus. Atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi. Geometri lipatan. Suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terinci. Untuk kegunaan praktis, di samping metode matematik, dipakai metode deskriptif lain seperti pembuatan kontur struktur dan sebagainya. Sebagai penyederhanaan, suatu lipatan dapat dianggap sebagai suatu bentuk permukaan yang silindris dengan sumbu lipatan sebagai kerangka permukaan tersebut, dan unsur-unsurnya dapat ditunjukkan pada suatu penampang atau profil lipatan. Pada gambar 3 dimensi, tempat kedudukan dari hang point pada satu permukaan lipatan akan berupa garis yang disebut sebagai hang line atau sumbu dari lipatan atau fault axis. Unsur-unsur lipatan yang umumnya dapat dideskripsikan kedudukannya diantaranya adalah fault axis, yaitu sumbu lipatan atau hang line. Garis maksimum perlengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat. 2. Axial plane atau bidang sumbu, bidang yang dibentuk melalui garis-garis sumbu pada satu lipatan. Bidang ini tidak selalu berupa bidang lurus atau planar, tetapi dapat melengkung. Lebih umum dapat disebutkan sebagai axial surface. 3. Fault line atau sayap lipatan, secara umum merupakan sisi-sisi dari bidang yang terlipat yang berada di antara daerah perlengkungan dan batas perlengkungan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri seperti yang telah dibahas sebelumnya. Klasifikasi dan penamaan jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan secara tidak langsung, pembentukan lipatan tersebut dan jenis atau material yang terlibat. Misalnya lipatan yang ketat mencerminkan deformasi yang kuat. Lipatan yang sejajar umumnya terjadi pada lapisan yang kompeten dan sebagainya. Sudut antar sayap. Sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suhu lipatan. Kedudukan lipatan. Berdasarkan bentuknya, lipatan yang kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai anticline dan synform. Kemiringan bidang sayapnya menuju ke satu arah disebut sebagai syncline. Kedudukan lipatan ditanyakan dari kedudukan sumbu lipatan dan bidang sumbu lipatan. Fleuty
membuat klasifikasi yang didasarkan pada kedua sifat kedudukan tersebut dan secara lebih tepat menyatakan besaran kecondongannya, kemiringan, dan penunjamannya. Lipatan sejajar adalah bentuk lipatan yang ketebalan atau ortogonal lapisannya tetap. Pembentukan lipatan ini dapat dibayangkan sebagai susunan lapisan-lapisan yang saling bergetar. Konstruksi penampang pada lipatan sejajar. Dasar dari metode ini adalah anggapan bahwa lipatan merupakan bentuk busur dari suatu lingkungan dengan pusatnya atau perpotongan antara sumbu-sumbu kemiringan yang berdekatan. Metode ini disebut sebagai metode busur lingkaran. Dalam metode ini, rekonstruksi bisa dilakukan dengan menghubungkan busur lingkaran secara langsung, apabila data yang ada hanya kemiringan dan batas lapisan hanya setempat. Apabila batas-batas lapisan dijumpai berulang pada lintasan yang akan direkonstruksikan, maka pembuatan busur lingkaran dilakukan dengan interpolasi. Lipatan adalah bentuk deformasi batuan yang ditandai oleh lengkungan pada lapisan batuan sebagai respons terhadap gaya tegasan stres, terutama tegangan kompresi saat batuan menerima tekanan terus-menerus tetapi tidak cukup kuat untuk mematahkan, maka batuan akan mengalami deformasi plastik dan membentuk struktur lipatan. Kita masuk ke terminologinya ya. Pertama itu yoke. Dia bagian dari lipatan yang melengkung. Kedua, lips, sayap, bagian dari lipatan di kedua sisi hug, umumnya memiliki kemiringan. Ketiga itu axial plane, bidang yang membagi lipatan menjadi dua bagian, simetris atau hampir simetris. Keempat, axial trends, yaitu garis perpotongan antara bidang aksial dan plane dan permukaan bumi. Kita masuk ke geometri lipatannya. Lipatan dapat dikenal berdasarkan bentuk simetrisnya atau asimetrisnya. Di pertama itu lipatan simetris, itu kedua sayap memiliki sudut kemiringan yang sama. Kedua, lipatan asimetris, salah satu sayap lebih landal atau lebih curam. Overtended fold, satu atau kedua sayap terbalik. Recommended fold, lipatan hampir horizontal. Kita masuk ke klasifikasi lipatan. Lipatan Ischel dikenal, kedua sayapnya lipatan hampir sejajar atau paralel, mencirikan lipatan yang stereotik. Kedua, kinfolds, lipatan dengan sayap yang lurus dan sudut hingga sangat tajam. Ketiga itu prastix fold, lipatan-lipatan kecil yang terdapat pada zona sayap, lip, atau hike dari lipatan besar. Kita masuk ke sesar fold. Pengertiannya itu, sesar adalah rekahan pada batuan disertai dengan pergerakan relatif antara bagian batuan. Sesar terbentuk akibat deformasi bertel saat batuan tidak mampu lagi menahan tegangan sehingga menjadi patahan. Kita masuk ke prosesnya terjadinya sesar ya. Sesar itu terbentuk karena differential stress, yakni seperti satu itu dia compressive stress, yaitu menekan batuan. Kedua, tensional stress itu dia menarik batuan. Ketiga, shear stress itu dia menggeser batuan dari arah berlawanan. Jadi di arah berlawanan dari sini dia menggeser. Kita masuk ke terminologi pentingnya. Satu itu slip. Itu perpindahan relatif antara dua balok batuan. Kedua hakal balok batuan yang berada di atas bidang sesar. Ketiga, footwall, blok batuan yang berada di bawah bidang sesar dia. Tadi kalau sebenarnya kan di atas, ini footwallnya artinya di bawah. Kita masuk ke jenis-jenis sesarnya. Dia berdasarkan arah slip. Pertama itu strike slip fall. Dia itu pegesaran sejajar dengan garis jurus strike atau batuan. Kedua itu bisa sinistral kiri atau dexter kanannya. Kita masuk ke deep slip fall. Pergeseran sejajar dengan arah kemiringan yaitu deep. Sesar normalnya hang wall turun relatif terhadap footwall terjadi akibat tensional stress. Sesar naik short fall, hang wall naik relatif terhadap footwall disebabkan oleh compressive stress. Kita masuk ke ketiga itu oblique slip fall. Yaitu gabungan antara strike slip dan deep slip sehingga pergeserannya itu miring atau diagonal. Kita masuk ke zona sesar. Sesar tidak
selalu berupa satu bidang tunggal dalam banyak kasus, sesar muncul dalam bentuk seperti sesar tunggal, yaitu satu bidang sesar yang jelas. Kedua, zona sesar, rangkaian sesar kecil yang saling berhubungan dalam satu area. Sesar pada ductile zone menunjukkan pergerakan dalam batuan plastik tidak hanya diretakan. Kita masuk ke deformasi pada zona sesar. Pertama itu drilling data, yaitu ketika pengemuran menunjukkan ada lapisan yang hilang atau indikasi sesar normal dia turun. Baru itu ada lapisan yang berulang, indikasi sesar yang naik turun dia namanya. Kita masuk ke citra stalat. Misalnya itu dari teraksar X, sesar dapat dikenal dari bentuk sungai yang terbelok secara tajam dan tidak alami, indikasi pergeseran struktur. Kita masuk ke kaitan dengan deformasi batuan. Deformasi batuan adalah perubahan bentuk yang terjadi akibat tegangan, stres, dan regangan strain. Dan dua tipe utamanya itu, pertama, ductile deformation, yaitu batuan yang mengalami pelipatan tanpa arah. Kedua itu brittle vein, batuan yang mengalami retakan atau sesar. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari materi 1 sampai materi 7 geologi struktur. Jika ada salah kata dalam video kami atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dengan ini kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.